Lagi-lagi kasus ini terjadi, guys. Oke, sahabat Isol, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bang Ananda ya, guys. Welcome back to my channel, Mas Bro. Jadi ini adalah mesin dari ZS 1115 ya, guys. Ini bisa dikatakan mesin korban malpraktek ya, guys. Nah, di sini gasnya nggak bisa diam, dan juga kendala yang paling utama adalah lepas dari topi klepnya ya, guys. Mari kita bahas bersama-sama dan lanjut terus, jangan kemana-mana, ikuti videonya, Mas Bro. Nah, ini sekedar informasi, ini mesin dari ZS 1115 ya, guys. Nah, ini berkendala, ini setiap 2 hari sekali itu patah di bagian per klepnya di sini. Nah, ini mesin korban malpraktek ya, guys. Nah, jadi untuk mengatasi ini dilas langsung, ditopi-topi langsung ke klepnya. Jadi ini bukan solusi yang tepat ya, guys. Ini hanya memperbanyak masalah ya, guys. Jadi bukan seperti ini solusi untuk kita atasi bagaimana cara agar jangan sampai topi klep itu selalu lepas ya, guys. Dan ini juga di bagian pelatuk klep. Nah, di sini, guys. Nah, ini dilas langsung juga. Nah, seharusnya ini jangan sampai dilas, karena ini butuh setelan untuk keregangan pelatuk klep di sini ya, guys. Oke, sahabat. Nah, ini akibat malpraktek ini di las-lasan ya, guys. Jadi baut setelan dilas langsung ke pelatuknya. Nah, ini sekali lagi bukan solusi yang tepat ya, guys. Jadi ini hanya memperlebar masalah untuk kedepannya. Oke, sahabat Isol. Nah, ini nanti kita akan normalisasi kembali bagaimana ketentuannya agar jangan sampai seperti ini, karena ini merupakan kendala yang terus menerus di mesinnya ya, guys. Oke, sahabat Diesel, lanjut terus, jangan kemana-mana, ikuti videonya. Oke, lanjut sahabat ke pembahasan yang utama ya, guys. Jadi ini dipaten ya, guys, dilas. Jadi maksud dan tujuannya agar jangan sampai lepas topi klep di klepnya ini ya, guys. Jadi permasalahannya, kalau ini lepas berarti ini sudah, nah di sini udah rata, guys. Oke, sahabat Diesel, ini udah rata. Jadi usahakan topi klep dengan klep itu posisinya seperti ini, guys. Nah, ini ada nonjol seperti ini, jadi ini nggak akan bisa lepas, apalagi nanti tertekan oleh pernya ini, guys. Nah, per ini, jadi posisinya kira-kira seperti ini kedudukan topi klepnya ya, guys. Jadi seperti ini. Jadi kalaupun ini bisa lepas, berarti yang bermasalah itu di topi klepnya ini, guys. Nah, di sini. Oke, sahabat, ini efeknya sangat berbahaya jika dipaten kita las di sini ya, guys. Karena kalau klep itu kena suhu panas saat dilas itu akan rapuh ya, guys. Jadi unsur bajanya itu berkurang. Jadi takutnya nanti di saat mesin jalan di RPM tinggi itu ini akan patah, dan bahayanya jika ini patah, oke sahabat Diesel, jika ini patah nantinya akan menghantam pistonnya. Jadi solusinya, jika ini memang selalu lepas, pastikan kondisi dari lubang dari klep di sini. Nah, ini belum aus, guys. Ini belum aus, dan juga di coakan di sini di klepnya itu belum aus juga. Jadi pastikan pennya ini, nah
pennya ini itu mencengkram dengan kuat di klepnya seperti ini guys. Nah, jangan sampai nantinya lepas. Jadi pastikan dulu ini belum aus. Nah, kedua pen ini oke sahabat, dan juga di bagian topi klepnya di lubang di sini, karena kalau aus nantinya ini akan lepas di saat posisi mesin sedang jalan ya guys. Oke sahabat diesel, ini ada satu set topi klep sekaligus spinya ya guys. Nah, seperti ini penampakan dari topi klep dan juga spinya untuk 1110 ataupun ZS 1115. Oke sahabat diesel, nah ini kita juga pakai merek dompeng ya guys, merek dompeng S1110. Nah, ini sama persis dengan ZS 1115. Oke sahabat diesel, bisa kita lihat dari DF S1110 ya guys. Nah, ini seperti ini kira-kira teman-teman. Jadi nah, pastikan cengkraman dari sepi topi klepnya itu kuat ya guys. Nah, jadi ada tonjolan seperti ini, jangan sampai ujung dari klepnya itu menonjol sedikit, jadi alias rata, hampir rata ya guys. Jadi ini harus ada tonjolan seperti ini. Oke sahabat diesel, nah ini juga untuk di bagian klep hisap. Nah, ini pelatuk klep juga kita ganti karena yang bawaannya itu dilas-lasan. Oke sahabat diesel, lanjut. Oke sahabat, untuk mempersingkat waktu ini sudah kita pasangkan ya guys. Jadi posisinya seperti ini. Ini harus benar-benar presisi ya guys, antara tutup topi klep dengan klepnya itu harus presisi, jadi jangan sampai goyang. Nah, ini keras untuk kita putarkan pernya. Jadi ini yang nantinya untuk menjaga agar jangan sampai topi klep itu selalu lepas ataupun kebocoran kompresi klepnya ya guys. Jadi seperti ini kira-kira ya guys ya. Nanti kita akan pasangkan silinder head ini dan mudah-mudahan untuk kedepannya tidak ada kendala lagi ya guys. Oke sahabat diesel, jadi sedikit pengenalan berbagi tentang bagaimana cara kita prediksi topi klep itu selalu lepas, dan kita sudah jelaskan bagaimana kendala yang sebenarnya itu dari topi ataupun dari klepnya yang sudah aus ya guys, di coakan bagian sepinya. Oke sahabat diesel, dan ini nanti kita akan ganti juga pelatuk klep ke mesinnya itu ya guys. Oke sahabat diesel, sedikit Bang Ananda berbagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya sahabat diesel dimanapun anda berada. Mungkin cukup sampai di sini karena intinya Bang Ananda sedikit berbagi tentang klep ya guys, klep hisap maupun klep buang. Oke sahabat diesel, dan cukup sampai di sini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.